Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kami dari kelompok 4. Di sini kami akan menjelaskan materi mengenai gugus fungsional. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Tiffany Manala Soen dengan rekan saya Kevin Dirga. Saya Suci Anggraini. Saya Hilwa Kuratana Santi. Saya Jalpa Prataini Fauzia. Saya Safadi Rahma. Saya Aziza Kurino Omar Said. Di sini kami membuat video penjelasan untuk memenuhi tugas kimia dengan dosen pengampu Ibu Dr. Fatma Syahbanu STM. Selamat menyaksikan. Baik, di sini yang pertama saya akan menjelaskan mengenai alkena dan alkena. Jadi, hidrogenasi adalah proses reaksi di mana molekul hidrogen bereaksi dengan senyawa kimia lainnya. Nah, tujuan dari reaksi ini adalah untuk memutus ikatan rangkap pada senyawa tersebut. Semakin sedikit ikatan rangkap yang ada, semakin stabil pula senyawa tersebut. Senyawa yang dapat mengalami hidrogenasi adalah senyawa yang belum jadi, yaitu senyawa alkena dan alkena. Reaksi hidrogenasi tidak bisa terjadi tanpa bantuan katalis. Peran katalis sangat penting dalam proses ini. Secara termodinamika, reaksi hidrogenasi lebih disukai karena produk yang terbentuk lebih stabil. Artinya, energi yang dimiliki oleh produk lebih rendah dibandingkan energi yang dimiliki oleh reaktan. Untuk membandingkan panas dan energi hidrogenasi dari beberapa jenis alkena dan alkena, kita bisa menghitungnya dengan menggunakan data panas pembentukan. Nah, rumusnya adalah delta H hidrogenasi sama dengan delta HF produk dikurang delta H reaktan. Reaktan pada reaksi ini adalah senyawa yang dihidrogenasi, yaitu alkena dan alkena serta gas hidrogen. Sementara itu, produk dari reaksi ini adalah senyawa hasil reaksi, yaitu alkena dan atau bisa juga alkena. Sekarang kita masuk ke pengertian alkena dan alkena. Alkena adalah hidrokarbon tak jenuh yang memiliki ikatan rangkap dua antara dua atom karbon yang berurutan. Nah, alkena juga dikenal dengan sebagai olefin, istilah yang berasal dari kata olefin, gas yang terbentuk dari minyak, yaitu nama lainnya etilena. Sedangkan alkena merupakan deretan hidrokarbon tak jenuh yang memiliki rangkap 3 antara dua karbon atom yang berurutan. Contoh paling sederhana adalah etina C2H2 dengan struktur rumus. Sekarang kita masuk ke rumus umum alkena dan alkena. Rumus umum alkena. Rumus umum alkena. Selanjutnya kita masuk ke tata nama dan struktur alkena dan alkena. Alkena dan alkena memiliki susunan molekul yang hanya terbuat dari atom karbon dan hidrogen. Yang membedakan alkena dan alkena dengan alkena adalah adanya ikatan ganda. Jadi ini yang menyebabkan perbedaan jumlah atom hidrogen dan rumus dasar molekulnya. Untuk alkena ada CnH2n, untuk alkena ada CnH2n-2. Aturan penamaan IUPAC untuk alkena dan alkena hampir sama dengan alkena. Perbedaannya terletak pada akhiran nama. Alkena menggunakan akhiran ena jika terdapat dua ikatan rangkap, maka akhirannya yang digunakan adalah diena, dan seterusnya. Sementara itu, alkena menggunakan akhiran una yang menunjukkan adanya ikatan rangkap 3. Jika ada lebih dari satu ikatan rangkap 3, akhirannya digunakan adalah diuna, triuna, dan seterusnya. Selanjutnya masuk ke aturan pemberian nama. Yang pertama ada rantai utama dengan rangkap adalah rantai terpanjang. Yang kedua, setiap ujung terdekat ikatan rangkap memiliki nomor paling kecil. Yang ketiga, jika ikatan rangkap sama dengan kedua ujung, maka yang paling dekat cabang memiliki nomor terkecil. Yang keempat, jika ikatan rangkap lebih dari satu, maka nomor dimulai dari yang paling ujung. Yang kelima, jika ada ikatan rangkap 2 dan 3 dalam satu rantai, nomor dimulai dari memberikan rangkap 2 nomor terkecil. Selanjutnya masuk ke sifat alkena dan alkena. Nah, sifat alkena. Alkena tersusun dari atom-atom karbon C dan hidrogen, dan sifatnya mirip dengan alkena dan alkena. Nah, sifat alkena itu tidak larut dalam air, tetapi larut dalam larut organik seperti sifat non-polar. Nah, alkena dengan 4 atom karbon atau kurang berbentuk
tidak berwarna. Nah, jika jumlah atom karbon lebih 4, alkena biasanya terbentuk cair dan mudah menguap. Nah, titik didih alkena itu sedikit lebih rendah daripada alkana dengan jumlah karbon yang sama. Nah, yang kedua ada sifat alkona. Alkona adalah senyawa yang mudah menyerap panas dan dalam kondisi tertentu bisa juga dapat meledak. Nah, biasanya alkona itu berbentuk gas tidak berwarna dan memiliki bau yang khas. Nah, alkona dikenal sebagai gas bahan bakar yang sangat panas dan efisien karena menghasilkan panas yang tinggi dan sisa-sisa pembakaran yang sedikit. Terus alkona hanya membutuhkan sedikit oksigen dan alkona lebih ringan dari udara sehingga gas yang naik ke atas tidak berkumpul di permukaan tanah. Selanjutnya kita akan membahas mengenai keton. Keton adalah senyawa organik yang memiliki gugus karbonil di tengah rantai karbon, bukan di ujung seperti aldehida. Gugus fungsinya ditulis sebagai RCOR, di mana R dan R kuadrat adalah gugus alkalil atau aril. Contohnya aseton CH3COCH3. Dan rumus umum keton adalah CnH2NO, sama seperti aldehida tetapi posisi karbonil berbeda. Tata nama senyawanya menurut IUPAC adalah nama keton diurutkan dari nama alkana dengan menggantikan akhiran H menjadi non. Contohnya propanon, 2 butanon dan juga 3 pentanon. Jika bercabang, nomor diberikan pada posisi karbon yang mengikat gugus karbonil dengan angka serendah mungkin. Untuk cincin, siklopentanon dan juga sikloheksanon. Struktur keton. Keton memiliki gugus karbonil yang diapit oleh 2 gugus alkalil. Tidak memiliki atom hidrogen terikat langsung pada karbon karbonil. Struktur dapat berupa alkanon simetris, alkanon asimetris, dan juga sifat fisika keton. Bersifat polar karena gugus CO. Titik didih lebih tinggi daripada alkana tetapi lebih rendah daripada alkohol. Dapat membentuk ikatan hidrogen dengan air tapi tidak dengan dirinya sendiri. Banyak keton berwujud cairan pada suhu kamar. Aseton sangat mudah menguap. Lalu selanjutnya ada reaksi-reaksi penting keton, yaitu reaksi adisi nukleotif. Keton dapat bereaksi dengan alkohol menghasilkan hemiketat dan kental dengan alkohol berlebih. Reaksi ini penting dalam membentuk struktur karbonat tertentu, yaitu reaksi Gilnat. Keton menghasilkan alkohol tersier setelah dihidrolisis. Selanjutnya ada reaksi reduksi. Keton produksi menjadi alkohol sekunder, yaitu selanjutnya ada reaksi oksidasi. Perbedaan dengan aldehida, keton sangat sulit dioksidasi kecuali dengan oksidator kuat yang memutus rantai karbon. Selanjutnya ada kegunaan keton. Beberapa kegunaan keton dalam kehidupan sehari-hari ada, yaitu aseton, penghapus cat kuku, pelarut industri, pembersih laboratorium. Lalu selanjutnya ada senyawa keton lain. Karbon menjadi aroma permenamin, camfer menjadi balsam pengusir serangga, jasmon bahan parfum melati, banyak digunakan dalam pembuatan resin, plastik, obat-obatan, dan minyak wangi. Selanjutnya, keton adalah senyawa karbonit penting yang banyak digunakan dalam industri dan biokimia. Reaksivitasnya terutama terlihat pada reaksi adisi nukleotif, pembentukan ketal, dan reaksi dengan reaksi Gilnat. Sekarang kita akan menjelaskan mengenai aldehida. Aldehida adalah senyawa organik yang mengandung gugus karbonat. Di ujung rantai karbon diikuti satu atom hidrogen. Gugus fungsinya dituliskan sebagai CHO. Rumus umum aldehida adalah CnH2NO atau dapat ditulis sebagai RCHO, di mana R adalah alkil atau aril. Tata nama senyawanya diturunkan dari nama alkana dengan mengubah akhiran A menjadi al. Contohnya metana menjadi metanal, etana menjadi etanal, propana menjadi propanal. Untuk cincin digunakan akhiran karbodehida, contohnya
heksan karbaldehida. Sifat fisik aldehida bersifat polar karena gugus karbonil. Titik didih lebih rendah dibandingkan alkohol dengan massa molekul sama. Dapat membentuk ikatan hidrogen dengan air sehingga aldehida kecil menjadi mudah larut. Bau khasnya berbau tajam, beberapa beraroma manis. Lalu selanjutnya ada reaksi-reaksi penting aldehida, yaitu reaksi adisi alkohol. Aldehida plus alkohol menjadi hemiasetal dan dengan alkohol berlebih menjadi asetal. Reaksi ini penting dalam kimia karbonat. Lalu selanjutnya ada reaksi Grignard. Aldehida plus R menjadi MgX, yaitu menghasilkan alkohol primer atau sekunder setelah dihidrolisis. Selanjutnya ada reaksi oksidasi. Aldehida mudah dioksidasi menjadi asam karbonat. Contohnya etanal menjadi asam etanoat, yaitu asam asetat. Termasuk reaksi uji Tolentex menjadi menghasilkan cermin perak. Fehlingtex menjadi menghasilkan edanan merah bata. Selanjutnya kegunaan aldehida. Formaldehida menjadi desinfektan, pengawet bahan resin plastik. Asetaldehida bahan pembuatan asam asetat dan juga butanol. Digunakan dalam industri parfum, plastik, karet sintesis dan juga zat warna. Nah, aldehida adalah senyawa penting dalam kimia organik dengan reaktivitas tinggi, terutama karena gugus karbonilnya. Sifat dan reaksinya sangat bermanfaat dalam biokimia, industri, hingga sintesis obat. Baik, kita selanjutnya akan membahas benzena dan turunannya. Benzena, senyawa aromatis memiliki struktur yang relatif sederhana, yaitu dengan 6 unit atom karbon siklis sebagai struktur utama, yang memiliki rumus molekul C6H6 dan merupakan senyawa aromatis yang paling penting. Benzena termasuk kelompok hidrokarbon tak jenuh. Benzena menunjukkan reaksi yang berbeda jika dibandingkan dengan senyawa tak jenuh umumnya seperti alkena dan alkena. Struktur benzena dan turunannya. Benzena adalah senyawa aromatik dengan rumus C6H6 berbentuk cincin segi 6 beraturan dengan ikatan rangkap yang terkonjungsi. Ikatan rangkap tidak tetap pada satu posisi, terdelokalisasi karena adanya resonansi sehingga struktur benzena menjadi stabil dan tidak mengalami reaksi adisi seperti alkena. Senyawa turunan benzena adalah benzena yang mengandung paling tidak satu substituen. Tata nama senyawa turunan benzena. Dalam penamaan, cincin benzena dianggap sebagai rantai pokok substituen seperti gugus alikil, halogen, atau intiro. Dituliskan terlebih dahulu. Diikuti kata benzena. Beberapa turunan benzena memiliki nama khusus seperti toluena, fenol, anilina, benzaldehida, dan asam benzoat. Bila terdapat dua substituen digunakan istilah orto pada gambar berikut. Sifat fisika benzena. Benzena berwujud cair tidak berwarna, mudah menguap, dan sangat beracun, memiliki bau yang khas. Titik didihnya di 80,1 derajat Celcius dan titik lelehnya di 5,5 derajat Celcius. Tidak larut dalam air tetapi larut dalam pelarut nonpolar. Turunan benzena memiliki titik didih di antara 80 sampai 250 derajat Celcius dan kelarutannya bergantung pada kepolaran gugus substituennya. Sifat kimia benzena. Benzena bersifat nonpolar, tidak begitu reaktif tapi mudah terbakar. Senyawa turunannya dapat bersifat asam lemah, contohnya fenol, asam benzoat, atau basa lemah yaitu anilin. Benzena lebih mudah mengalami reaksi substitusi daripada adisi dan beberapa reaksinya adalah halogenasi, nitrasi, sulfonasi, dan alkilasi. Reaksi benzena. Halogenasi substitusi atom H oleh halogen dari Cl ataupun Br dengan katalis FeC. Nitrasi substitusi atom H oleh gugus nitro menggunakan HNO3 pekat dan H2SO4.
Sulfonasi substitusi H oleh gugus sulfonat dengan H2SO4 pekat. Dan akilasi pembentukan alkil benzena dari benzena dan alkil halida dengan katalis AlCl3. Kegunaan senyawa turunan benzena. Kemudahan benzena mengalami reaksi substitusi elektrofilik menyebabkan benzena memiliki banyak senyawa turunan. Semua senyawa karbon yang mengandung cincin benzena digolongkan sebagai turunan benzena. Berikut ini beberapa kegunaan senyawa turunan benzena. Yang pertama ada toluena. Nah, toluena ini digunakan sebagai pelarut dan sebagai bahan dasar untuk membuat TNT, Trinity toluena. Senyawa yang digunakan sebagai bahan peledak dinamit. Yang kedua ada stirena. Stirena digunakan sebagai bahan dasar pembuatan polimer sintetik. Polistirena melalui proses polimerisasi. Polistirena banyak digunakan untuk membuat insolator listrik, boneka, sol sepatu, serta piring dan cangkir. Selanjutnya ada anilina. Nah, anilina ini merupakan bahan dasar untuk membuat zat-zat warna diazo. Anilina dapat diubah menjadi garam diazonium dengan bantuan asam nitrit dan asam klorida. Selanjutnya ada fenol. Nah, dalam kehidupan sehari-hari, fenol itu dikenal sebagai karbol atau lisol yang berfungsi sebagai zat disinfektan. Nah, selanjutnya ada paracetamol. Paracetamol itu kan acetaminophen, memiliki fungsi yang sama dengan aspirin tetapi lebih aman bagi lambung. Hampir semua obat yang beredar di pasaran menggunakan zat aktif paracetamol. Penggunaan paracetamol yang berlebihan dapat menimbulkan gangguan ginjal dan hati. Selanjutnya ada natrium benzoat. Kaleng, natrium benzoat yang bisa digunakan sebagai pengawet makanan dalam kaleng. Nah, yang terakhir ini ada asam benzena sulfonat ABS. Deterjen mengandung asam benzena sulfonat umumnya digunakan sebagai bahan aktif dalam deterjen yang digunakan dalam mesin cuci pakaian. Senyawa ini memiliki sifat pembersih yang sangat baik dan menghasilkan busa banyak. Senyawa ini bersifat sebagai surfaktan yang dapat membuat noda pakaian larut di air dan dapat hilang ketika dibilas. Selanjutnya, hidrokarbon aromatik. Hidrokarbon aromatik didefinisikan sebagai golongan hidrokarbon tak jenuh yang dicirikan oleh struktur cincin 6 karbon yang disebut benzena, yang memiliki ikatan tangkap karbon-karbon berselang-seling yang beresonansi sehingga memberikan stabilitas pada molekul, dan senyawa-senyawanya ini juga dapat membentuk struktur yang lebih besar dengan mengikat rantai hidrokarbon jenuh atau bergabung dengan sistem cincin lainnya. Selanjutnya, hidrokarbon aromatik atau juga bisa disebut dengan arena yang terlepas dari namanya seringkali tapi tidak selalu memiliki aroma bau yang khas. Sebenarnya namanya sudah umum dan senyawa organik ini dicirikan oleh keberadaan satu atau lebih cincin benzena dalam molekulnya. Benzena dan semua arena yang lebih besar memiliki struktur planar khas yang dipaksakan oleh kebutuhan elektronik dari 6 atau lebih elektron, tetapi dinamai sebagai substituen pada unit struktural lain. Unit aromatik tersebut disebut sebagai substituen aril. Kelompok hidrokarbon aromatik tidak hanya mengandung benzena tetapi juga turunan seperti toluena, C6H5CH3. Turunan isomer dimetil benzena CH3C6H4CH3 yang digunakan sebagai pelarut serta dalam sintesis obat-obatan, pewarna, dan plastik. Turunan silena isomerik. Proyeksi garis untuk cincin menunjukkan posisi relatif kedua gugus metil pada setiap cincin benzena. Salah satu produk yang paling terkenal atau terkenal dalam kelompok hidrokarbon aromatik cincin tunggal adalah trinitrotoluena atau TNT. Nah, ada
juga naftalena, hidrokarbon aromatik terkondensasi dua cincin yang menyatu, berasal dari tar batu bara dan digunakan dalam sintesis senyawa lain. Padatan kristal dengan bau yang kuat ini ditemukan dalam kapur barus dan berbagai deodoran disinfektan. Benzoat pirena, hidrokarbon aromatik yang diproduksi dalam sejumlah kecil melalui pembakaran zat organik, mengandung 5 cincin benzena yang menyatu, seperti beberapa hidrokarbon aromatik polisiklik lainnya. Naftalena bersifat karsinogenik. Senyawa aromatik tersebar luas di dalam benzaldehyda, anisol, dan vanilin. Misalnya memiliki aroma yang menyenangkan. Baik, selanjutnya kita akan melanjutkan ke materi selanjutnya, yaitu materi alkana dan psikoalkana. Yang pertama ada alkana. Pengertian alkana adalah hidrokarbon jenuh, yaitu senyawa organik yang tersusun dari atom karbon C dan hidrogen H dengan semua ikatan C per C berupa ikatan tunggal. Disebut juga hidrokarbon alifatik, jenuh karena rantai karbon tidak membentuk cincin aromatik. Senyawa paling sederhana adalah metana CH4. Alkana banyak ditemukan pada gas alam, minyak bumi, atmosfer planet besar. Rumus umum dan struktur alkana. Rumus umumnya CnH2n+2. Setiap atom C berikatan tetrahedral dengan sudut 109,5 derajat. Contoh alkana rantai lurus dari C1 per C10. Berikut contoh rumus umum dan struktur alkana. Isomer pada alkana. Isomer adalah senyawa yang memiliki rumus molekul sama tetapi struktur beda. Alkana memiliki beberapa jenis isomer. Isomer rangka, chain isomerit, terjadi karena perbedaan susunan kerangka karbon lurus versus bercabang. Contoh isomer C4H10, N-butana rantai lurus, isobutana atau 2-metilpropana bercabang. Isomer posisi. Pada alkana murni, isomer posisi tidak ada karena tidak ada gugus fungsi. Tetapi pada turunan alkana, misalnya alkohol, halida alkil, posisi gugus dapat berbeda. Isomer gugus fungsi, bukan pada alkana, tetapi pada turunan. Misalnya alkohol, eter. Isomer geometris tidak terjadi pada alkana murni karena seluruh ikatan C per C adalah tunggal. Isomer optik bisa terjadi pada turunan alkana jika memiliki karbon chiral. Gugus alkil group. Gugus alkil adalah gugus yang berasal dari alkana yang kehilangan satu atom H. Sama nama gugus alkil dibentuk dengan mengganti akhiran ana menjadi il. Berikut contoh gugus alkil. Sistem tata nama alkana IUPAC. Alkana rantai lurus nama berdasarkan jumlah atom C, CH3, CH2, CH3 atau propana. CH3, CH2, 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 CH3 pentana. Alkana siklik. Nama diawali dengan awalan siklo. CH4H8 cincin siklobutana. Alkana bercabang. Aturan. Nomor 1, pilih rantai induk terpanjang, nomori dari ujung yang terdekat dengan cabang, beri nama cabang sebagai alkil. Jika banyak cabang identik, gunakan tetra. Susun nama berdasarkan urut alfabet. Contohnya, 5 etil, 2,3 dimetil pentana. D. Gugus alkil kompleks. Jika cabang sendiri memiliki cabang, diberi tanda kurung. Contoh 3, 1 metil etil heptana. Sifat fisika alkana. A. Wujud C1, C4 gas, C5, C17 cair, lebih besar C17 padat atau lilin. Kelarutan. Tidak larut dalam air nonpolar, larut dalam pelarut nonpolar, benzena dan eter contohnya. Kepadatan lebih ringan daripada air. Titik didih, semakin panjang rantai, titik didih meningkat. Adanya percabangan menurunkan titik didih. Sifat kimia alkana. Alkana cukup stabil dan kurang reaktif, disebut parafin. Afinitas kecil. Reaksi utamanya adalah reaksi pembakaran, substitusi, dan oksidasi.
A. Pembakaran. Reaksi dengan O2 menghasilkan CO2 plus H2O plus energi. Contoh, CH4 plus 2O2 menjadi CO2 plus 2H2O. B. Oksidasi. Oksidasi ringan pada kondisi tertentu pada pembakaran tidak sempurna menghasilkan CO atau jelaga. Halogenasi. Reaksi alkana dengan halogen di bawah cahaya atau panas menghasilkan halida alkil. Contohnya CH4 plus Cl2 menjadi CH3Cl plus HCl. D. Nitrasi. Reaksi dengan asam nitrat pekat menghasilkan nitroalkana. Sulfonasi. Reaksi dengan asam sulfat menghasilkan alkana sulfonat. F. Isomerisasi. Alkana dapat diubah menjadi bentuk isomernya, lurus atau bercabang. Contoh, N-butana menjadi isobutana. Kegunaan alkana, metana dalam bahan bakar gas LPG, propana dan butana sebagai LPG. Oktana, indikator kualitas bensin RON. Parafin padat, lilin pelapis kosmetik. Fraksi minyak bumi, industri petrokimia. Selanjutnya saya akan membahas siklokana. Siklokana adalah hidrokarbon jenuh yang atom karbonnya tersusun membentuk cincin dan hanya memiliki ikatan tunggal. Rumus umumnya CnH2n. Karbonnya berhibridisasi sp3. Namun struktur cincin dapat menimbulkan tegangan ring strain yang memengaruhi stabilitas dan reaktivitasnya. Struktur sikloalkana. Sikloalkana dapat membentuk cincin beranggotakan 3 karbon atau lebih. Contoh struktur umum meliputi siklopropana C3H6, cincin beranggotakan 3 atom karbon. Selanjutnya siklobutana C4H8, siklopentana C5H10, sikloheksana C6H12. Semakin besar jumlah atom karbon dalam cincin, biasanya struktur yang terbentuk semakin stabil karena sudut ikatan dan konformasinya lebih mendekati sudut ideal alkana, 109,5 derajat. Sifat fisik sikloalkana: bersifat nonpolar sehingga tidak larut dalam air tetapi larut dalam pelarut organik. Titik didih dan titik leleh meningkat seiring bertambahnya jumlah atom karbon. Umumnya merupakan cairan atau gas pada suhu kamar, memiliki densitas lebih rendah dibandingkan air. Sifat kimia sikloalkana: sikloalkana termasuk senyawa yang relatif stabil namun tetap dapat mengalami beberapa reaksi kimia, antara lain yang pertama reaksi pembakaran menghasilkan karbon dioksida dan air. Yang kedua, reaksi substitusi radikal bebas terutama dengan halogen Cl2 atau Br2. Yang ketiga, reaksi pembukaan cincin ring opening terutama pada sikloalkana cincin kecil karena tegangannya lebih tinggi. Tegangan cincin ring strain sikloalkana dapat mengalami tegangan dalam struktur cincinnya. Terdapat 3 jenis tegangan cincin. Tegangan sudut terjadi ketika sudut ikatan atom karbon tidak sesuai dengan sudut tetrahedral ideal 109,5 derajat. Siklopropana memiliki tegangan sudut yang sangat tinggi karena sudut cincinnya hanya 60 derajat. Selanjutnya, tegangan torsi dihasilkan oleh posisi atom hidrogen yang saling bertumpukan pada cincin sehingga terjadi tolakan elektron. Tegangan sterik terjadi akibat jarak antara atom atau substituen yang terlalu dekat sehingga terjadi tolakan antar atom. Cincin kecil seperti siklopropana dan siklobutana memiliki tegangan yang besar, sedangkan cincin berurutan 6 karbon sikloheksana memiliki tegangan paling rendah sehingga sangat stabil. Konformasi sikloalkana: siklopropana dan siklobutana, kedua senyawa ini bersifat lebih reaktif karena cincin kecil menyebabkan tegangan sudut dan torsi yang tinggi. Struktur mereka cenderung lebih kaku. Siklopentana cenderung berbentuk konformasi
envelope untuk mengurangi tegangan torsi dan menjadikan strukturnya cukup stabil. Sikloheksana memiliki beberapa konformasi dengan konformasi cair kursi sebagai bentuk yang paling stabil. Konformasi ini meminimalkan tegangan sudut torsi dan sterik. Selain itu, terdapat posisi substituen aksial dan ekuatorial, di mana posisi ekuatorial lebih stabil karena tolakan antar atom lebih kecil. Tata nama sikloalkana IUPAC. Penamaan sikloalkana mengikuti aturan berikut. Yang pertama, tambahkan awalan siklo pada nama alkana sesuai jumlah atom karbon. Yang kedua, jika memiliki substituen, rantai cincin diberi nomor mulai dari titik substituen dengan nomor serendah mungkin. Selanjutnya, jika lebih dari satu substituen, penomoran mengikuti aturan, prioritas, dan penulisan urut alfabet. Contohnya, siklopentana dengan 1 gugus metil, 1 metil siklopentana. Sikloheksana dengan 2 substituen, 1,3 dimetil sikloheksana sesuai posisi substituen. Reaksi sikloalkana. Pembakaran. Semua sikloalkana dapat mengalami pembakaran sempurna. CnH2n plus O2 menjadi CO2 plus H2O. Halogenasi. Sikloalkana bereaksi dengan halogen melalui mekanisme substitusi radikal bebas menghasilkan halogenalkana siklik. Pembukaan cincin. Cincin kecil mudah mengalami pembukaan cincin dalam reaksi dengan reaksi tertentu, seperti hidrogen, halida, atau logam, akibat tingginya tegangan cincin. Kegunaan sikloalkana. Sikloalkana banyak digunakan dalam bahan baku industri kimia, pelarut nonpolar, komponen bahan bakar, pembuatan polimer, misalnya sikloheksana digunakan dalam produksi nilon. Sekian video penjelasan dari kelompok kami. Mohon maaf bila ada kesalahan dalam penjelasan materi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.